mesti dijagain sedemikian rupa, lalu diberi batasan-batasan yang akhirnya menurut aku, kok jadinya ngurusin selangkangan, ini kan bisa timbul polisi-polisi moral yang merasa dirinya lebih baik, lalu bisa nangkepin orang kapan aja. Dan apakah pemerintah mau menggedor semua pintu untuk memastikan suami istri, kamu nggak oral seks kan? Kamu nggak melakukan ini kan? Itu kan nggak penting ngurusin selangkangan kayak gitu. Bagaimana kalau memberikan kemerdekaan pada setiap orang untuk memahami apa batasannya kamu, gitu ya. Dan bagaimana kamu menghargai diri kamu dengan konsen itu tuh seperti ini. Kalau dia bukan konsen, dia cuma bukan konsen. Konsen is simply yes, I want to do it. Iya, saya mau, gitu. Oke, ya polisi moral mungkin dia ketok-ketok pintu malam hari terus dibukakan oleh. Kenapa? Kamu oral ya? Kok oral? Saya pikir Bapak petugas BLT mau bawa sembako. Jadi memang ada overmach gitu, kelebihan kekuasaan pada negara tuh untuk mengatur. Ada pepatah bilang begini nih, beauty is but skin deep itu. Kecantikan itu hanya sebatas kulit sebetulnya. Tapi justru dalam setipis kulit itu kekuasaan bisa beroperasi tadi dengan mengatur perilaku seksual. Demikian juga kapital masuk bahkan di epidermis perempuan itu kan, laki-laki juga sebetulnya melalui yang disebut farmakopolitik itu. Dan praktek itu yang menyebabkan juga tubuh perempuan jadi sumber sensasi untuk menghasilkan atau menambah akumulasi kapital kan. Dan itu yang kita sebut fungsi iklan di dalam politik patriarkis itu. Demikian juga soal teknologi itu. Teknologi kadangkala dioperasikan berdasarkan prinsip kelaki-lakian tuh. Dulu jarang ada perempuan atau bahkan agak tabu kalau ada dokter ginekolog perempuan tuh. Karena dianggap perempuan itu tidak cukup kuat untuk taruh tangannya ke dalam rahim atau menarik sang bayi di situ kan. Jadi dianggap ginekolog itu adalah wilayah laki-laki sebetulnya tuh. Nah itu arogansinya tuh. Sekarang mulai luntur. Jadi orang menganggap bahwa fungsi-fungsi yang bisa dibantu oleh teknologi, kenapa mesti dibedakan nama gender? Secara gender kan itu soalnya tuh. Saya mengamati itu sebagai perubahan cara berpikir orang tentang kekuatan laki-laki itu. Saya sering kasih perbandingan, kalau perempuan itu memang lemah, maka dia nggak mungkin bisa melahirkan kan. Nah kalau laki-laki bisa melahirkan, itu mungkin bukan ketiga dia udah pingsan itu. Bukan kelima dia mati gitu.